Halo guys semuanya, semoga kalian sehat semua, berkah semua, amin. Balik lagi di konten ketawa karir, hahaha. Hari ini gua mau melihat video-video yang beberapa belakangan ini FYP banget di gua, yaitu KKN. KKN itu apa sih? Kuliah kerja nyantai, apa kuliah kerja nyanyi, atau apa nih? Soalnya FYP di gua bukan kuliah kerja nyata ya kebanyakan. Jadi kebanyakan itu kuliah kerja nyantai. Apalagi dalam satu kelompok itu ada perempuannya sekitar lebih banyak lah daripada laki-lakinya. Ya perempuannya kebanyakan nonton laki-lakinya kerja, dan salah satu laki-laki pun banyak yang nonton cuman pura-pura kerja. Jadi sebenarnya KKN itu kuliah kerja nyantai, karena nggak ada pelajaran di kampus kita, di luar kampus apalagi yang dapat di pedesaan-pedesaan itu benar-benar seru deh. Ada yang kampusnya nggak ngadain KKN, mendingan pindah kampus aja deh. Let's go aja di video pertama, POV anak mami tiba-tiba KKN. Hit, agak-agak mantap nih sepertinya. Dari seragam yang abang pakai ini udah piyama satu set gini, abang ini bahaya nih kayaknya pergerakannya. Astagfirullahaladzim, bang kebalik cok, woi bang, tolonglah. Udah bang, ambil aja gajinya bang, udah nggak beres, udah kelihatan dari set piyama yang dia pakai aja kayaknya anak mami parah dia ini. Ambil aja bang gergajinya. Kalau dia yang gergaji kayak sampai lebaran 7 kali 7 malam aja nggak bakal kelar nih. Patah cok yang ada gergajinya kalau kayak gitu. Ini ciri-ciri anak KKN yang tiap weekend dianterin Pizza Hut, kalau nggak Burger King, Jeko, sama orang tuanya. Kalau yang geladak-geladak biasa gergaji macul, maku, malu apa-apa benerin genteng bisa, nggak bakal diantar-anterin kayak makanan-makanan yang enak sama orang tuanya. Nah setelah KKN semoga dia bisa ya kayak gergaji gini-gini. Tapi harusnya setelah selesai KKN, semoga kita doakan saja abang-abang yang pakai piyama ini kaya 7 turunan deh, biar nanti saat udah berumah tangga nggak diomelin mulu sama istrinya, suruh benerin genteng bocor, suruh benerin air yang mampet, banyak deh keluh kesah setelah nikah itu. Jadi tolong, semoga abang-abang yang pakai piyama ini bisa kayak 7 turunan nantinya ya. Langsung aja kita cek recheck komenan dari netizen yang julid ini. Calon-calon dimarahin istri tiap menit tiap detik. Apa yang gue bilang tadi, kalau dia konglomerat dari lahir sampai 7 turunan dia nggak mungkin mbak, kecuali suatu saat, maafnya ngomong nih mbak, rumah dia airnya sering mampet, gentengnya bocor. Nah itu tuh yang nantinya bakal dimarahin istri tiap menit dan tiap detik, karena nggak bisa, dia gergaji aja nggak bisa apalagi benerin genteng bocor, air mampet. Dah itu ribet banget pokoknya. Dia lebih milih muter badan daripada muterin gergajinya. Ya kan tadinya gini nih mbak, dia gergaji tadinya gini kan, sek sek sek, nggak kena kena nih matanya, dibalik gini nggak kena juga karena belum terbiasa. Sebenarnya dia bisa kalau bimbel-bimbel ke bapak-bapakan mungkin ya, nanti dia bakal bisa tuh ngerjain kerjaan bapak-bapak. Tebak ada berapa piyama di company? Nah piyama ini sekarang jadi fashion laki-laki loh mbak, hati-hati, karena keren aja gitu orang pakai piyama mau tidur. Tapi kalau nggak bisa gergaji ya belum sampai mungkin ya, karena pekerjaan yang
Ya harusnya calon-calon bapak itu harus bisa kali ya. Next, lanjut di video kedua. POV dapat lokasi KKN di Desa Penari. Ngerinya, ngerinya. Aduh, dari film aja kita udah bisa nafsirin KKN di Desa Penari itu serem banget kan. Apalagi mereka KKN dapat lokasinya mirip di Desa Penari. Aduh, kita cek ya. Waduh, merinding awak ngeliatnya ya. Tapi benar, ini benar-benar di desa banget, masih terpencil. Kayaknya listrik aja agak susah nih. Tapi lebih bagus kayak orang-orang dapat KKN ini di tempat kayak gini nggak sih? Yang tempatnya masih terpencil, yang aksesnya masih susah. Gue dulu, ini cerita ya, gue dulu KKN dapat di sebuah desa di Jawa Tengah, memang jauh mau kemana-mana. Kalau mau beli rokok pun malam-malam kehabisan rokok, harus bonceng 3 karena takut. Perjalanan itu sekitar 30 menit dulu. Makanya lebih seru KKN di tempat kayak gini. Menantang bro. Asik serius, lampu-lampunya masih kayak gini, masih banyak sawah-sawah kayak gini, rumah-rumahnya masih zaman dulu. Serem, memang serem. Nanti setelah KKN banyak deh cerita-cerita yang bisa diceritakan oleh teman-teman Anda. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan di desa tersebut. Benar-benar seru. KKN itu harusnya emang tempat-tempat kayak gini. Jangan yang udah perkotaan, nggak seru. Yang ada cuma disamperin warlock, ada yang cinlok sama warlock, kalau nggak terlalu banyak mainnya deh KKN, jadi kurang kerasa. Kalau kayak gini kan bener-bener KKN bro, bener-bener asik KKN di desa yang terpencil. Recheck komen dari netizen yang budiman ini. Itu GoFood juga nyerah sih, semangat masak kak. KKN itu harus begitu mbak, mas. KKN itu harus yang benar-benar masih di desa gitu, biarin vibe KKN-nya dapet. Kalau malam mending live aja, ya siapa tahu kan ada yang lewat di gift lagi rame FYP, pasti FYP kita perlu banget yang namanya FYP. Jangan ada yang cinlok. Astaga, aduh. Tapi emang sih KKN terbaik itu benar-benar di desa yang masih jauh dari perkotaan, masih jauh banget dari teknologi lah. Sinyal masih susah, apa-apa masih susah. Itu benar-benar kerasa banget loh KKN-nya. Lanjut aja di video ketiga. Sebelum melihat posko, wah masih seru. Wah masih tawa-tawa, hello. Dimanakah posko kita? Masih ada nasi goreng. Setelah melihat posko, set ini kok agak-agak menyeramkan banget nih poskonya nih, kayak rumah yang nggak pernah ditempatin udah puluhan tahun dijadiin posko. Kasihan juga nih anak-anak KKN-nya jadi horor banget ya kan. Kalau kayak gini sih bahayanya nih ya. Siapa tahu lagi tidur, tahu-tahu matanya kebalik, ada yang kesurupan, nggak lucu. Teman-teman kakaknya nggak ada yang bisa nolong, yakin deh gue. Tolong dong
kepala desa anak-anak ini jangan dikasih posko yang agak-agak cringe banget kayak gini deh Pak, kasihan Pak mereka. Mereka baca ayat kursi aja kayaknya nggak katam, disuruh nempatin rumah yang udah puluhan tahun nggak dihuni manusia gini Pak. Tolong deh Pak ya. Lanjut aja di video keempat. Keadaan posko sebelum tidur. Aduh, sabar sabar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 orang. Kalau nggak salah ya. Ini ikan asin apa nih? Kasihan banget Cak tidur kayak gini. Tapi kalau modelan kayak gini poskonya tempat tidurnya nggak yang ditaruh kamar-kamar kayak gini, biasanya kan ada tuh yang di kamar cewek 5 di kamar, terus sebelah sininya cewek lagi 5, cowok 2 ini tidur di depan, itu enak. Kalau kayak gini ada salah satu orang yang tidurnya reseh, ada orang yang tidurnya reseh itu kayak ngorok lah, tukang kentut lah pas tidur, selesai dibahas terus tiap hari, kentut mulu setiap tidur, ngorok mulu setiap tidur, kan malu cok. Kalau kayak gini mending ditaruh tiap kamar deh, jangan kayak ikan asin kayak gini. Kasian tuh kan sempit, udah tidak ya. Tidur itu perlu apa ya, tidur yang luas, yang kita itu perlu ruangan yang agak lebar dikit gitu kan, biar kalau tidurnya nyaman lebar gitu kan, besok kita bangun KKN itu kan banyak kerjaannya, prokjanya. Kalau tidurnya udah nggak nyaman kayak gini, aduh capek banget. Jadi kalau tidurnya nyaman, besok kita kerja prokja yang cuman nonton itu lebih gampang, karena KKN itu kita cuman yang lain kerja, yang lain bersih-bersih, kita cuman ayo kita ambilin. Ada tuh kaum yang kayak gitu. Tolonglah, itu masih ada kamar 2, 1, 2 cukup tuh buat tidur, apa udah penuh ya, nggak tahu juga. Next di video selanjutnya ke-5 ya, review posko KKN unik sih. Nanti gua tonton dulu baru gua ceramahin nih. Asik nih tempatnya nih. Wait deh, ada Netflix tuh. Gue lihat-lihat. Kamarnya luas. Nih, enak tempatnya ini mah. Dari awal saya sudah melihat kejanggalan kenapa WC ini ada 2. Orang yang lagi boker suruh balapan kali ya. Ada 2 gini. Balap deh, ayo deh. Cepet-cepetan apa? Sumpah, gue nggak habis pikir dengan adanya kloset 2 biji. Fungsinya apa? Masa iya sih cowok saat bangun dibuat 2 kloset biar gak antri. Tapi ini kita mau boker boy, bukan masa lihat-lihatan nggak seru bener. Ini yang desain rumah ini kacau, tolong. Kenapa begini 2? Kita recheck komenan netizen yang julid ini. Berak sambil gosip. Sumpah berak itu pup itu perlu kenyamanan, perlu ketenangan, perlu imajinasi yang benar-benar biar plong lo kita, bukan buat gosip. Gak akan keluar. Tolong. Bisa buat podcast tuh, podcast
podcast. Sumpah, gua boker, pintunya ketendang dikit aja kaget, tai gua nggak bakal keluar lagi. Ini suruh sebelah-sebelahan, udah nggak beres. Bener-bener nggak, siapa yang bisa boker sambil bro, kita podcast yuk. Boleh. Podcast apa? Podcast sampai Z diceritain sampai beres tuh tai-tainya. Lanjut aja di video ke-6 terakhir ya guys. Kayaknya yang gue saring baru 6 tentang KKN yang kuliah kerja nyantai. Let's go. POV KKN di luar ekspektasi. BAM. Nih posko yang lu dapetin kayaknya kesultanan, Mbak. Enak kali ya kalau dapet posko yang begini. Gelo. Walaupun di pedesaan dapat posko yang bener-bener, ini villa deh kayaknya, bukan posko buat KKN deh. Kursinya kayak gini. Beruntung banget, sumpah. Ini kampus mana nih? Beruntung banget dia dapat posko KKN yang kayak gini. Pajangan-pajangannya kayaknya bener-bener lo rezeki anak-anak soleh yang dapat posko sebagus ini. Lantainya aja cok, lihat tuh, bukan keramik tapi apa, nggak tahu nih gua apa, tapi ini mah sangat-sangat luar biasa posko yang didapatkan dari sampean-sampean dan mas-mas, mbak-mbak iki. Dapat posko yang begitu luar biasa. Buset, ini posko termanusiawi sepanjang VT yang lewat. Bener, ini benar-benar bagus banget deh. Elegan, tidur nyaman, besok ngerjain apa-apanya gergaji itu bisa langsung bisa pokoknya. Nggak kayak mas-mas pakai piyama itu gergajinya. Kalau mas-mas yang di sini dapat posko ini gergajinya cuma 3 kali, srek patah tuh bambu. Posko KKN setara dengan villa. Bener kan apa yang gue bilang tadi? Ini villa bukan KKN, nyewa kayak mereka. Nyewa sebulan, sehari itu villa sekitar 2 juta 3 juta sebulan, kaliin aja deh berapa. Gini mah KKN 3 bulan juga nggak apa-apa. Setahun saya mau kalau KKN tempatnya kayak gini. Udah jelas-jelas bagus, bersih, aman, tentram, pokoknya deh. Aduh, seru banget kalau kayak gini. Dan itulah cerita-cerita KKN yang ada di FYP gua pada konten kali ini ya. Semoga yang nonton video-video gua selalu sehat, selalu berkah, selalu pokoknya semuanya lancar, amin. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar lebih maju, komen-komen, dan jangan lupa like ya guys. Thank you, see you, bye bye di next ketawa karir selanjutnya. Bye bye.